Haleluya. Mari kita bersukacita, bertepuk tangan, memuji nama Tuhan, sebab namanya terbesar, namanya termulia. Haleluya. Katakan, dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tata. Oh, naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya. Oh puji-Hu, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Oh puji-Hu, haleluya. Oh puji-Hu, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh, mari bersukacita pagi hari ini. Kita tinggikan nama Tuhan, sebab namanya terlebih besar dari apapun. Haleluya. Sekali lagi katakan, dari segala suku, kaum dan bahasa datang berkumpul di hadapan tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala. Oh puji-Hu, oh puji-Hu. Mari lambaikan tangan, haleluya, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar. Oh puji-Hu, oh puji-Hu, haleluya. Oh puji-Hu, haleluya. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Haleluya, oh haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saya akan mulai dari satu ilustrasi. Seorang pengusaha developer didatangi dua orang karyawannya. Karyawan ini mandurnya sebenarnya. Mereka bilang begini, Pak, kami sudah tua, kami mau berhenti bekerja di perusahaan Bapak. Laginya kami pikir kalau kami terus bekerja buat Bapak, kapan kami bekerja buat kami? Izinkan kami berhenti, Pak. Kami mau minta pesangon. Developer berkata begini, bolehkah mundur setahun lagi? Oh enggak, kami sudah tidak mau lagi, kata yang satu. Yang satu bilang, Pak, kasihanilah kami, Pak, kami mau berhenti saja. Akhirnya sang developer berkata begini, izinkan saya memohon kepada bapak-bapak, tahun depanlah berhenti. Kerjakanlah satu rumah lagi, kerjakanlah. Bapak kerjakan satu rumah, Bapak kerjakan satu rumah. Biarlah itu nanti menjadi karya terakhir Bapak. Setelah itu Bapak saya izinkan pensiun. Oke lah, kata mereka. Yang satu pergi dengan malas-malasan, yang satu pergi dengan gairah. Yang satu berkata, ini karya terakhirku buat dia. Dikerjakannya rumah itu bagus-bagus. Yang satu pulang dengan ogah-ogahan dan kerjakan rumah itu asal-asalan. Materialnya juga tidak berbanding sebagaimana mestinya. Singkat cerita, selesailah rumah itu, mereka datang. Udah selesai, Pak. Baik, kami izin, Pak, dari Bapak. Kami sudah ikuti kemauan Bapak. Datang developer, baik Pak, inilah kunci rumah Bapak. Rumah itu buat Bapak. Inilah kunci rumah buat Bapak. Rumah itu buat Bapak. Itu sebabnya saya suruh Bapak kerja setahun lagi. Saya modali dan mengerjakan rumah buat Bapak. Itulah hadiah buat Bapak. Kira-kira ada yang menyesal dalam hal ini? Yang datang dengan ogah-ogahan, malas pergi dengan asal-asalan, membangun dengan asal-asalan, bersungut-sungut, menggerutu, selalu menganggap pemimpin tidak baik, tidak adil dan lain, akan mendapat sesuai dengan gerutuannya. Tapi si Bapak dengan attitude-nya yang baik dan pulang dan mendapat rumah yang bagus yang dia karyakan. Saudara dengar baik-baik, apa yang kita kerjakan sekarang sebenarnya untuk kita. Hidup kita sebenarnya kita sendiri yang membangun.
Seringkali kita tidak menyadari siapa dan apa status kita di hadapan Allah. Itulah yang mengakibatkan cara pikir dan sikap hidup kita menjadi asal-asalan. Jadi di dalam status kita yang telah dipersiapkan Allah ke depan, mirip dengan yang tadi itu. Banyak orang Kristen tidak bertahan karena tidak punya pengetahuan akan hari depannya. Nggak ngerti akan hari depan ini gimana. Apa yang ditetapkan Tuhan pada mereka pada masa depan, akan rencana agung Allah yang hebat bagi dirinya, dan kehendak Allah bagi dirinya hendak menjadi apa dia di kemudian hari. Itu jarang sekali orang Kristen ngerti. Itu sebabnya dalam kitab Roma dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding, tidak ada apa-apanya dengan posisi kita kelak, keadaan kita kelak. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita kelak tidak sebanding. Mau dianiayakah kita, ketelanjangankah, kemiskinankah, ketertinggalan, apa saja yang ada pada kita sekarang tidak sebanding dengan keadaan kita nanti jikalau anak Allah dinyatakan dan kita ikut memerintah bersama-sama dengan Dia. Itulah orang Kristen yang sesungguhnya. Amin, saudara. Nah, saudara kekasih, dalam nama Tuhan, Alkitab menuturkan dua orang di dalam Alkitab yang hidupnya sangat menderita, penuh kesakitan dan pencobaan yang berat. Di dalam perjanjian lama ada Ayub, perjanjian baru Tuhan Yesus Kristus. Kurang apa lagi Ayub sehingga dia harus hidup dalam penderitaan. Ayub orang paling saleh, dia hidup beribadah, dia sukses, dia berhikmat, dia cerdas. Tetapi pertanyaannya, saudara, mengapa Ayub kuat dan mampu bertahan dalam pencobaan dan penderitaan itu? Jawabnya yang pertama adalah Ayub hidup bergaul dengan Allah, bahkan sejak masa remaja. Bukan berarti gini, oh kalau gitu saya sudah tua gak dipanggil lagi. Dulu kita udah pernah dipanggil, cuma kita panengel-nengel, pura-pura gak dengar. Saya percaya apabila kita memberi tanggapan terhadap Tuhan selagi kita masih muda, kita akan lebih kuat dalam hidup ini. Kita akan menjadi seperti Ayub yang bisa bertahan dalam pencobaan dibanding ketika kita sudah tua. Jadi mari kita menanggapi panggilan Allah dan bergaul karib dengan Allah selagi kita masih muda. Haleluya. GBI Sola Gracia adalah rumah bagi kita semua. Sebagai rumah, maka Gereja Bethel Indonesia Sola Gracia menjadi tempat untuk kehidupan rohani yang bertumbuh dan bertambah. Visi gereja menjadi jemaat pelayan yang bertumbuh dan bertambah. Itu sebabnya setiap anggota jemaat GBI Sola Gracia adalah pelayan yang bertumbuh dan bertambah. Setiap orang dibangun, setiap orang dibentuk, setiap orang dibekali, setiap orang diperlengkapi untuk menjadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan.
Pelayanan terhadap anak muda, terutama anak muda para mahasiswa yang tidak ada ayah ibunya di Kota Padang, orang-orang yang datang merantau dan juga orang-orang yang datang menempuh pendidikan di kota ini. Saya selalu berkata, this is your home, our home in West Sumatra. Menjadi rumah kita bersama. Mereka duduk-duduk, bercengkerama, berdiskusi. Mereka selalu berbicara tentang masa depan, sehingga mereka seperti anak panah disiapkan untuk melesat lebih jauh mencapai sasaran dan tujuan hidupnya di kemudian hari. Orang tua ada di dalam, keluarga ada di dalam, dan interaksinya kuat dan saling bertumbuh untuk mencapai kedewasaan rohani dan juga kebutuhan jiwa yang terpenuhi, sehingga saling berinteraksi satu sama lain. Lalu produktivitas hidup menjadi semakin tinggi. Itu family gathering, atau kita sebut dari tahun 98 Family Day. Satu hari buat keluarga bersama-sama di dalam Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sola Gracia. Bahwa melayani Tuhan adalah bukti mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa melayaninya, sekalipun ada banyak sekali orang bisa melayani Tuhan tanpa mengasihinya. Tetapi sudah sepatutnya pelayanan kita kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Kita mengasihi Dia karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Gereja bukanlah sekedar gedung, bukan sekedar tempat, tapi gereja adalah komunitas, orang-orang yang berkumpul, orang-orang yang bersehati, orang-orang yang berinteraksi satu sama lain, bertumbuh bersama-sama, yang telah ditebus, dibeli oleh Tuhan Yesus, dan dipersiapkan menyambut Tuhan yang datang pada kali yang kedua. GBI Jemaat Sola Gracia adalah rumah rohani kita bersama untuk bertumbuh dan bertambah. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di online service GBI Jemaat Sola Gracia. Kita akan mendengarkan warta sepekan kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GBI Sola Gracia. Selamat datang, mari bertumbuh bersama di GBI Sola Gracia, rumah bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan pelayanan khusus seperti doa, konseling, dan pelayanan khusus lainnya,
dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Diinformasikan kepada seluruh panitia Natal untuk dapat mengikuti rapat lengkap panitia Natal secara virtual online melalui aplikasi Zoom setelah ibadah kita selesai. Dan berikut jadwal ibadah kategorial kita dalam minggu ini. Demikianlah warta info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Saya Torang Simanjuntak, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saat hari ini berada. Doa dan harapan saya, kita semuanya ada dalam keadaan sehat dan ada di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tiba pagi hari ini kita akan bersama-sama bersekutu menaikkan pujian dan penyembahan kita. Dan sebelum itu mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini kami masih bisa bersama-sama menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan kami mendapati Engkau tetap setia, hadir dalam setiap perencanaan dan langkah kami ya Bapa. Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau telah meluputkan kami dari mara bahaya ya Bapa. Dan biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Engkau hadir di dalam setiap pujian dan penyembahan kami, baik di tempat ini, baik di rumah-rumah ya Bapa. Lawatan Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi, memberkati setiap umat-Mu yang hadir pada hari ini ya Bapa. Berkatilah hati, tubuh dan pikiran kami, tubuh, roh dan jiwa kami. Dan biarlah kami hanya fokus, hanya tertuju kepadamu ya Bapa. Dan biarlah peribadatan kami pada hari ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Dan hati-Mu boleh dipuaskan oleh kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Allahku yang baik, kami akan mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang adil, yang perbuatan-Mu yang ajaib, membuat semakin hari kami semakin kagum ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sekali lagi katakan, besar dan ajaiblah karya-Mu ya Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada
satu-satunya Allah yang kami sembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak ditinggikan selama-lamanya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. sebab Kau Allah kami yang kudus ya Tuhan. Kau Allah Yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah kami yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan iman kami mau menyatakan Engkau Allah kami yang besar, Engkau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, Adil dan benarlah adil jalan. dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, Yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita angkat tangan, kita katakan layaklah segala bangsa berlutut menyembah Engkau ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kami sembah, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Sebab Kau Allah yang adil, sebab Engkau Allah yang benar ya Tuhan. Pujian dan syukur kami hanya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Hormat dan kemuliaan hanya kepadamu ya Allahku. Ku tinggikan Engkau, ku agungkan Engkau. Pujian dan penyembahanku hanya Engkau ya padamu ya Allah. Sebab Kau layak terima hormat, sebab Kau layak terima pujian dan penyembahan. Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus. Terima kasih ya Bapa, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Engkau hadir dalam setiap langkah. Haleluya, haleluya,
sebab Engkau Allah kami yang besar ya Tuhan. Layak menerima pujian dan hormat kami ya Bapa. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita angkat tangan, kita katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab tiada seperti Engkau ya Tuhan. Amin ya Tuhan. Tiada seperti Engkau. Mari kita angkat tangan, kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang hebat, buat Tuhan kita yang besar. Haleluya, haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Bapa. Dan kami siap memuji, kami siap menyembah dan meninggikan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bisa kita berikan tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Sebab Dialah Tuhan kita dan Dialah perisai dan andalan dalam kehidupan kita. Amin. Dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Sebab Tuhan adalah perisai. Adalah perisaiku, pertolongan gunung batu, padamu ku berlindung. Tuhan Kau andalan, dan keselamatan bagiku, ku percaya padamu. Oh haleluya, haleluya, di dalam pujian katakan haleluya, haleluya, ku bermasmur bagimu. Kita angkat tangan, katakan haleluya, haleluya, ku bersorak dalam kemenangan, perbuatanmu besar, Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Puji nama Tuhan, sebab Engkaulah perisai dan andalan dalam kehidupan kami ya Bapa. Adalah perisaiku, pertolongan gunung batu, hanya tempat kita berlindung. Tuhan Kau Andalan hidupku, tanduk keselamatan bagiku, percaya padamu. Oh haleluya, haleluya. Kita menari dalam pujian. Oh haleluya, haleluya, ku bermasmur
kekuatanmu besar. Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Kita angkat tangan kita, katakan haleluya. Haleluya. Amin ya Tuhan. Haleluya. Kami menari di dalam pujian Kami. dalam pujian. Oh haleluya. Haleluya. Ku bermazmur bagimu. Katakan haleluya. 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 Kami mau bersorak dalam kemenangan. Sebab perbuatanmu besar. Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Katakan Tuhan andalan. Tuhan andalan hidupku. Tuhan andalan. Tuhan andalan hidupku. Tuhan andalan hidupku selama-lamanya. Haleluya. Hanya Engkaulah yang menjadi andalan hidup kami ya Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, sebab dialah Tuhan kita yang besar dan layak terima pujian kita, amin. Dan kuasanya lebih dahsyat, menghancurkan segala musuh. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Katakan sebab Tuhan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kami mau menceritakan kemuliaan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Sebab perbuatanmu yang sungguh ajaib ya Tuhan. Yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sekali lagi katakan sebab Tuhan. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kita ceritakan kemuliaannya kepada segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Sebab perbuatanmu yang ajaib ya Tuhan. Yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan sebab
kuasa-Mu dahsyat ya Tuhan. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita ya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus. Karena dalam satu minggu ini Tuhan Yesus, Tuhan selalu memberkati kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pulihkan. Itulah yang kami rasakan pada siang yang indah ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami beribadah secara online. Apapun Tuhan, secara kebaktian kami, Tuhan akan memberkati di rumah kami masing-masing. Dan begitu juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Berkati Bapak Gembala Tuhan, dan begitu juga Tuhan kami yang mendengarkannya, berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan menyampaikan persembahan kami, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami memberikan persembahan kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi kita katakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Karena segala pujian kita hanya untuk Dia. Terpujilah Engkau ya Allah. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tangan kita katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Sekali lagi katakan Haleluya, amin. puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekaliannya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Biarlah firman-Mu merubah kehidupan kami. Kaulah segalanya dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan
tidak ada satupun yang dapat menggantikan Kau yang terutama dalam kehidupan kami ya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat Rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya Di dalam hidupku ya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Engkau Allah yang memulihkan kehidupan kami. Engkau Allah yang memberkati kami ya Bapa. Biarlah Kaulah yang menjadi segalanya dalam kehidupan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap rencana. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, Hati kami hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam kehidupan. dalam hidup. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, Itu bagian bagianku. Kaulah yang kubanggakan selama hidupku. selama hidupku, mengasihi-Mu,
Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami kembali menghadap Tuhan karena Tuhan memanggil kami di hadirat-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi kami semua, dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak-Mu semua berada. Kami percaya Engkau sangat mengasihi kami. Berkatilah kami Bapa pada hari ini. Berfirmanlah Tuhan, sebab firman-Mu adalah kehidupan kami. Firman-Mu adalah perkataan-perkataan hidup yang kekal, yang membawa kami kepada kehidupan itu sendiri. Urapilah hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Urapilah jemaat-Mu. Setiap orang percaya yang mendengarkan firman-Mu, urapilah mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan yang kekasih. Saudara, saya percaya kita berada pada berkat Tuhan dan Tuhan tetap melindungi kita. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada semua saudara yang baru pertama kali ikut beribadah bersama-sama dengan sidang jemaat GBI Sola Gracia Padang. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, masih dalam serial khotbah menentang penyembahan terhadap Allah asing. Ini seri yang kedua. Seri yang kedua, kalau minggu lalu kita berbicara tentang tulah di Mesir, air sungai Nil menjadi darah, dan semua air-air menjadi darah. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang tulah katak, tulah yang kedua yang ada di Mesir. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 8 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak akan mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam. Dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah katak-katak lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga mereka membuat katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya katak-katak itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuanku katakan kepadaku bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya katak-katak itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Sekali lagi, tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun, dan Musa berseru kepada Tuhan karena katak-katak yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga katak-katak itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa setelah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Saudara kekasih, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya serta melakukannya.
Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bahwa minggu lalu saya sudah jelaskan bagaimana sungai Nil menjadi darah. Dan saya sudah katakan sebenarnya 10 tulah ini, baik sungai Nil yang kita bahas pada hari minggu lalu, baik katak-katak, dan semua nanti sampai lalat pikat, belalang, gelap gulita, anak sulung, itu semua melambangkan dewa-dewa di Mesir kuno. Air menjadi darah karena Nil mereka anggap sebagai dewa. Saya sudah jelaskan kemarin, ada dewa Khnum, ada dewa Hapi, ada dewa Osiris. Dewa Khnum itu adalah dewa air yang dipandang menjaga sumber air sungai Nil. Ada dewa Hapi itu dewa sungai Nil itu sendiri yang sanggup membuat Nil banjir meluap sehingga membawa kesuburan karena lumpur yang dihasilkannya membuat panen berlimpah-limpah. Ada dewa Osiris. Nah, sekarang kita bicara tentang katak-katak yang mereka anggap sebagai dewa Heket. Dewa Heket ini adalah dewi kesuburan. Jenis kelaminnya dianggap perempuan dan dipandang sebagai istri daripada dewa Khnum. Dianggap sebagai dewa Khnum dan dianggap menjadi sumber kesuburan, dilambangkan dengan katak. Jadi mereka termasuk penyayang, penjaga, atau melindungi katak karena dianggapnya katak itu adalah kesuburan dan kemakmuran. Punya kemampuan menyihir sehingga membawa mereka kepada sebuah ketakutan dan memuja dewa Heket ini. Tetapi Tuhan sedang mengolok-olok Mesir. Tuhan sedang mempermain-mainkan dan mempermalukan Fir'aun dan semua peradaban Mesir pada waktu itu, supaya mereka tahu, kata firman Tuhan, bahwa hanya ada satu Allah. Musa sudah menyatakan namanya, yaitu Aku adalah Aku. Allah yang memanggil umat Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, di padang gurun beribadah kepadaku, kata Tuhan. Tapi Firaun menahan-nahan. Firaun tidak mengizinkan umatnya beribadah. Saudara dengar baik-baik, iblis tidak pernah mengizinkan orang-orang manusia-manusia bebas dari belenggu dan jerat-jeratnya, perangkap-perangkapnya, dari belenggu-belenggunya. Dan terutama orang-orang Kristen bahkan sedapat mungkin masih bisa dicekokinya, dibodoh-bodohinya, ditipunya dengan tipu muslihat supaya tidak keluar dari jerat-jerat, dari perangkap-perangkap, dari kebiasaan-kebiasaan buruknya, supaya tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minggu lalu saya sudah katakan bagaimana sungai Nil telah menjadi darah. Secara logik, kalau sungai Nil telah berubah menjadi darah, maka sudah tidak ada kehidupan di dalam sungai Nil. Semua makhluk-makhluk hidup di dalamnya pada mati. Tidak ada lagi kehidupan, tetapi makhluk-makhluk amfibi, yaitu katak-katak itu, bisa keluar karena dia bisa hidup di dua dunia. Dia bisa hidup di dalam air dan dia bisa hidup di darat. Nah, ini yang gawat nih saudara. Banyak juga orang-orang Kristen yang bisa hidup di dua dunia seperti itu. Nah, ketika dia tidak punya kehidupan lagi di sungai Nil, dia melompat ke darat. Wajar saja secara logika karena sungai Nil telah menjadi bencana, maka semua yang ada di dalam keluar dan menjadi bencana di darat. Jadi sebagai amfibi dia keluar dan mengira dia bisa hidup di darat, tapi ternyata di darat pun dia temukan kematian dan dia menjadi bangkai-bangkai yang berbau busuk dan dikumpulkan semua sudah seperti dendeng-dendeng yang kering tapi menimbulkan bau amis dan bau busuk yang tidak menyenangkan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, bahwa saya mau beritahu kepada kita mengulang-ulang lagi apa berhala asing di dalam hidup kita. Kalau mata pencaharian kita, kalau bisnis kita, kalau pekerjaan kita sehari-hari kita anggap menjadi berhala yang asing, menjadi Allah yang baru, kita utamakan, kita tinggikan, kita prioritaskan, kita anggap menjadi sumber dari seluruh kehidupan kita, kita telah menjadikannya Allah yang asing dan menganggap Tuhan tidak menjadi penting dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan sampai pekerjaan, jangan sampai bisnis kita, jangan sampai mata pencaharian kita menjadi berhala asing di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau Tuhan murka dan menunjukkan kemahakuasaannya, sesibuk-sibuknya kita bekerja mencari makan, malah akan sebaliknya yang datang kemalangan dan penderitaanlah yang akan kita tuai.
Berapa banyak orang saudara kerja habis-habisan, tapi terakhirnya cuci darah. Berapa banyak orang terus kerja habis-habisan, malam jadi siang, siang jadi malam, pagi menjadi sore, sore menjadi pagi, dan dia tidak peduli ibadah, dia tidak peduli kebaktian, dia tidak peduli hamba-hamba Tuhan, penasihat-penasihat rohani, bapak-bapak rohani, dia tidak peduli, bahkan teguran istrinya pun tidak diperdulikannya. Saudara dengar baik-baik, pekerjaannya, jerih payahnya, mata pencahariannya mencelakainya. Dia bisa kena ginjal, cangkok ginjal, penyakit jantung, hipertensi, penyakit-penyakit lain, dan mendatangkan malapetaka. Anak-anak tidak taat, keluarga-keluarga berantakan, uang banyak habis. Kalau punya mobil, mobil bermasalah. Kalau punya kendaraan lain bermasalah. Kalau tanah-tanah bermasalah, dan dia menuai banyak sekali masalah-masalah. Saudara kekasih, dengar baik-baik. Tatkala pekerjaan dan bisnis dan mata pencaharian kita sudah tidak lagi berkenan di hati Allah, itu berubah menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan di mata Allah dan membahayakan hidup kita sendiri. Saya akan ulang, dengar baik-baik saudara. Tatkala pekerjaan, bisnis dan mata pencaharian kita sudah tidak lagi berkenan di hati Allah, itu berubah menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan di mata Allah dan membahayakan kehidupan kita. Barangkali kita masih berpikir semua masih berjalan biasa. Orang masih melihat semuanya masih berjalan, everything is okay, semua berjalan, semua berlangsung. Yang ini masih lancar, itu masih mendatangkan income, yang itu masih lancar, itu mendatangkan hasil, dan semua masih berjalan dengan baik. Lalu kita berpikir semua masih ongoing and it's okay, semuanya masih mengalir seperti sungai Nil mengalir. Firaun masih menganggap ya sungai Nil lambang kesuburannya masih mengalir, tapi dia tidak tahu bahwa di sana sudah ada kematian, sudah ada kemalangan, sudah ada penderitaan. Ternyata sudah tidak ada lagi berkat-berkat di dalamnya. Saudara dengar baik, karena bukan kekayaan menimbulkan berkat, melainkan berkatlah mendatangkan kekayaan. Dengar baik-baik, bukan dari kekayaan timbul berkat, melainkan dari berkatlah timbul kekayaan. Amsal pasalnya yang ke-10 ayat 22. Berkata apa? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya dan susah payah tidak akan menambahnya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi kalau dalam bahasa kami, bahasa Tapanuli lebih jelas. Pasu-pasu ni Jahobado mabain mamora jaladang mardongan hangaluton. Ada indikator. Kalau orang kaya kelihatannya banyak harta, tapi disertai dengan banyak perkara-perkara yang menyakitkan, menyedihkan, penderitaan, persoalan, masalah, membuat runyam dan remuk hati, berarti itu bukan berkat Tuhan. Karena disebut berkat Tuhan mendatangkan kekayaan, tapi tidak disertai dengan susah, payah, dan sakit penyakit. Kata-kata itu sudah pada naik ke darat, menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjijikkan. Saudara bisa bayangkan Firaun mau makan, istrinya mau buka atau para pembantunya buka magic chair melompat dari dalamnya kata. Dia buka periuk, dari periuk melompat kata. Dia berbareng, dia tarik selimut, dari selimutnya keluar kata. Dia tidur berbantal, kok kayak ada menggeliat-geliat di dalam bantalnya. Dia lihat ternyata ada katak. Dia pakai sepatunya, di dalam sepatunya ada katak. Dia pakai jas, dia ambil dari sakunya sapu tangan. Dia kira sapu tangan, keluar katak, dan di mana-mana ada katak. Saudara, kalau Tuhan sudah tidak berkenan pada jalan seseorang, semua menjadi musuhnya dan menyakitkan kepada hatinya. Saudaraku kekasih, dengar baik-baik. Sama seperti sungai Nil masih terus mengalir, namun alirannya tidak lagi memberikan kehidupan, melainkan kematian. Demikian juga segala daya upaya kita yang kita tidak lagi memuliakan Allah, tidak lagi memberikan faedah dan kehidupan, melainkan kematian. Waspada, jangan sampai kita menyingkirkan Tuhan. Karena kita mulai berlomba, berpacu, mencari rezeki, mencari berkat, bersaing dengan orang-orang, dan kita mengesampingkan Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang punya langit dan bumi, dan yang telah menjadikan segala sesuatunya untuk kebaikan hidup kita. Itu sebabnya banyak orang bertambah-tambah hartanya, tetapi tidak bertambah-tambah kesejahteraannya. Banyak orang bertambah-tambah kekayaannya, tapi tidak bertambah-tambah kesejahteraannya.
bertambah-tambah hartanya, tetapi bertambah-tambah pula kemalangan dan malapetaka yang menimpanya. Saudaraku, katak-katak adalah mewakili segala jenis hewan amfibi. Terkenal lihai, lihai di darat, lihai di air. Bisa hidup di dua dunia. Tapi kalau sudah Tuhan menentang, tidak ada artinya kelihayan itu. Saudaraku sidang jemaat Tuhan yang kekasih, jangan menganggap kelihayan, kehebatan kita, kepintaran kita pikir menjadi sumber-sumber penting dalam kehidupan kita. Saya tidak mengatakan supaya jemaat Sola Gracia menjadi bodoh-bodoh, tidak pintar, tidak cerdas, tidak cekatan, tidak. Tapi jangan kita sampai mengesampingkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak penting, yang adalah sumber segala hikmat. Lalu kita mengandalkan kehebatan kita, kepandaian kita, kecerdikan kita, kita lebih cepat dari orang lain, kita mengerti peluang-peluang lebih dari orang lain, dan kita mulai menggunakan setiap kesempatan di dalam kesempitan, supaya kita lebih dulu beruntung daripada orang lain. Dengar baik-baik, Tuhanlah sumber segala berkat, sehingga kalau kita melakukan hal-hal itu berdasarkan kelihayan kita, bisa hidup di dua dunia, bisa kita hidup seperti amfibi, Tuhan menentang kita. Tidak ada artinya kelihayan itu. Kejijikan, kematian, kebusukan yang akan ditimbulkannya. Katakan amin, saudaraku yang kekasih. Sering kali orang-orang mengagung-agungkan kemampuan dan keahliannya, menjadikannya berhala baru, dan tidak lagi merasa perlu akan Tuhan, tidak lagi mengandalkan Tuhan untuk apapun dalam kehidupannya, karena sudah dipikirnya dia hebat. Apalagi kalau orang sudah punya asuransi, setiap benda, setiap persoalan, setiap surat berharga, semua punya asuransi. Semua dijadikannya perlindungan, providensia. Tapi dengar baik-baik, tidak ada providensia yang paling terpercaya kecuali nama Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, Mesir tidak kekurangan kejayaan pada waktu itu, tapi Tuhan menentang mereka. Kegagalan dan keberhasilan sebenarnya adalah dua sisi yang sangat bermanfaat bagi kita untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Tapi dalam kenyataannya seringkali justru kegagalanlah yang paling sering mendekatkan kita dengan Tuhan, bukan keberhasilan. Orang seringkali kalau sudah gagal, failit, rugi, bangkrut, sakit, mulai mendekat kepada Tuhan. Tapi orang yang sukses berjalan terus, hebat terus, mengumpulkan harta terus, dan akhirnya melupakan Tuhan. Ini terbukti pada Firaun. Setelah Firaun melihat sudah makin gawat nih, di mana-mana sudah muncul kata-kata, dan apalagi bodohnya, gobloknya tukang-tukang sihir, ahli-ahli jampi yang ada di Mesir, membuat lagi kata-kata itu, makin banyak jumlah kata itu. Katakanlah kalau Musa dan Harun telah menimbulkan kata-kata lebih banyak, maka mereka buat lagi lebih banyak lagi. Itu kan justru adalah kebodohan hanya karena mau pamer kemampuan duniawi. Tapi justru menambah masalah. Tetapi ketika Firaun telah meminta kepada Musa supaya dihalaukannya, disingkirkannya kata-kata itu dan berhentitulah itu. Dan dia berjanji untuk memberikan umat itu keluar. Tapi ternyata setelah dilihat oleh Firaun, dia merasa lega. Dia membangkang lagi terhadap Tuhan. Hanya tobat-tobat lado. Apa itu tobat lagu? Pertobatan cabai. Hari ini pedas makan cabai, kepedasan, sudah cukup, saya tidak makan cabai lagi. Tapi besok cari cabai lagi. Hari ini makan cabai pedas, berkata, pedas, sudah cukup, buat kalian saja cukup. Tapi besok cari cabai lagi. Firaun bertobatnya model itu, saudara. Hari ini dia tobat karena dia lihat sudah sesak, sudah persoalan tidak bisa lagi dikendalikan. Lalu dia berseru-seru kepada Musa. Tapi dengar baik-baik, kita mengandalkan Tuhan dan tidak ada dewa lain dalam hidup kita. Saudaraku, berkat-berkat sekalipun itu sangat menyenangkan, bukanlah Allah. Sekali lagi, berkat-berkat, semua yang diberikan Tuhan pada kita, sekalipun itu sangat menyenangkan, bukanlah Allah. Itu hanyalah pemberian-pemberian Allah, agar kita semakin mengenalnya dan mengasihinya. Jangan pernah memberhalakan berkat-berkat Tuhan. Jangan pernah menjadikan berkat-berkat itu sesuatu sandaran hidup. Sandaran hidup yang pasti hanya nama Yesus. IHWH.
Tuhan yang adalah ada. Tuhan mengatakan kepada Musa, katakan kepada Firaun, aku ada. Eksistensi Allah itu ada. Dan dia ada kapanpun, sekarang, kini, sampai selama-lamanya. Dialah Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Saya menantang kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Karena berkat Allah melimpah. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita luar biasa, tapi karena Dia mengasihi kita dan telah berjanji untuk memberikan kepada kita satu kehidupan yang layak, bahkan berkelimpahan supaya namanya dipermuliakan di dalam kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian pengagungan pada Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Dialah yang maha tinggi. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satu kuasa apapun di bumi, di langit, di bawah bumi yang bisa mengalahkan Engkau. Engkau Allah kami. Engkau yang telah memilih kami. Engkau Allah pujaan hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha kuasa, Dialah Yesus, luar biasa. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Biarkan musik mengalun saja. Saudara dimanapun saudara berdiri, di tempat-tempat di mana saudara berdiri, atau saudara berbaring karena saudara sakit, saudara berbaring karena saudara lemah, atau saudara duduk karena saudara punya masalah berat dalam persoalan-persoalan hidup saudara. Sekarang angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percaya tidak ada dewa-dewa siapapun di muka bumi ini atau di mana saja yang mengatasi kuasa Allah dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub,
Allah yang kita sembah dalam Yesus, yang menguasai seluruh ciptaannya, melindungi semua apa yang telah dijadikannya. Saudara dan saya di dalam Kristus Yesus bahkan diciptakan baru, dijadikan baru, diciptakan ulang dalam keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amat dikasihinya. Berhenti memberhalakan apa saja, berhenti memberhalakan bisnis, berhenti memberhalakan pekerjaan-pekerjaan dan mata pencaharian. Semua kesibukanmu, semua keinginan-keinginanmu berhenti. Tidak boleh ada Allah lain, Allah baru, Allah asing di hadapanku, kata Tuhan. Dia satu-satunya Allah. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memulihkan engkau, Tuhan menyembuhkan penyakitmu, Tuhan menghiburkan engkau. Haleluya. Dialah yang maha tinggi. Haleluya. Dialah yang maha tinggi. Dialah yang maha suci. Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia. Dialah yang maha kuasa. Dialah Yesus, luar biasa. Mari dengan sukacita katakan, kami bangga. Haleluya, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Oh, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Berikan tepuk tangan yang meyakinkan kita. Haleluya. Terima kasih ya Bapa-Ku yang baik. Kami sembah Kau, kami puji Kau Raja-Ku, Tuhan-Ku, Allah-Ku yang heran. Engkaulah penguasa langit dan bumi, punya-Mulah segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami.
Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Bapa. Sebab punyamulah segala sesuatu yang telah Kau jadikan. Bahkan kami pun adalah ciptaanmu, bahkan diciptakan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Itu sebabnya kami bangga dan bersyukur akan Engkau ya Bapa. Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada masa-masa sekarang ada wabah, ada penyakit, ada tulah di antara bangsa-bangsa. Kami datang kepadamu tersyukur, bersyukur Tuhan masih peliharakan kami di antara setiap orang. Kami berterima kasih buat kami menjadi semakin takut dan gentar, semakin bersyukur dan taat akan Tuhan dalam hidup yang disucikan tiap-tiap hari. Karena kami mewarisi janji-janji Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bungkus kami selalu. Lepaskan kami dari semua si jahat. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Lihatlah anak-anakmu yang berbaring karena sakit. Lihatlah anak-anakmu yang duduk karena susah, karena gundah dan persoalan hidupnya. Sembuhkan dan hiburkanlah setiap orang. Berikanlah kehidupan yang sesungguhnya, yang layak dalam setiap mata pencaharian, bisnis dan pekerjaan-pekerjaan umat-Mu. Sehingga mereka hanya mencari Tuhan saja. Lalu Tuhan menambahkan segala sesuatu di dalam hidupnya. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Berkati Presiden kami, menteri-menteri, dan semua gugus tugas penanganan COVID di setiap daerah dan provinsi, kabupaten, kota, sampai kepada kecamatan-kecamatan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa supaya upaya ini semua berhasil dan mencapai prosentase yang semakin tinggi dalam penanganan dan penanggulangannya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, para kekasih dan saleh Kristus, mari ibadah kita telah berakhir. Angkatlah tanganmu, terimalah pelayanan imamat ini. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya berkata amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Shalom, ibadah kita sudah selesai. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat Tuhan, Sola Gracia, rumah kita bersama. Jangan lupa, hari Rabu kita ada ibadah penjala, ibadah Zoom. Di tempat kita masing-masing, ajak seluruh saudara, kenalan-kenalan, sahabat, handai taulan, bagikan link Zoom sehingga lebih banyak orang-orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan dan dimenangkan bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.